Yang juga menjadi sorotan kami, saudara, kawasan Kota Tua di Taman Sari, Jakarta Barat menjadi lokasi Crowd Free Night baru di masa PPKM level 3. Setelah dilakukan uji coba, Crowd Free Night di Kota Tua resmi diberlakukan sejak Kamis malam lalu dan akan diteruskan hingga beberapa hari ke depan. Petugas gabungan langsung meminta para pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Kunir untuk segera menutup usahanya. Termasuk para pengunjung yang juga diminta untuk membubarkan diri. Crowd Free Night di Kota Tua diberlakukan mulai pukul 10 malam hingga pukul 4 dini hari. Targetnya mengurangi kerumunan masyarakat di seputaran Kota Tua, khususnya di malam hari yang biasanya ramai oleh warga. Lebih jelas soal pelaksanaan Crowd Free Night, kita tanyakan langsung kepada Kepala Direktorat Subpenegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono. Selamat petang, Pak Argo. Ya, selamat petang. Pak Argo, kenapa lokasi yang baru dipilih ini Kota Tua, Pak Argo? Jadi Crowd Free Night ini tentunya memang mencari lokasi-lokasi yang menjadi potensi kerumunan massa ya. Karena di masa PPKM level 3 ini tentunya kalau misalnya nanti dibiarkan semakin lama terjadi kerumunan-kerumunan warga yang tentunya yang saat ini memang kondisi Jakarta walaupun sudah mencapai herd immunity, tapi kalau tidak kita jaga itu berpotensi terjadinya lonjakan-lonjakan yang tidak kita inginkan. Jadi memang kita pilih lokasi yang memang menjadi pusat warga, mungkin di situ ada tempat menongkrong atau yang lainnya, sehingga pada saat hari-hari weekend di malam Sabtu dan malam Minggu kita berlakukan Crowd Free Night, yaitu dari jam 22 sampai dengan pukul 4 dini hari. Demikian. Targetnya sama untuk mencegah kerumunan, tapi kalau sebelumnya kita lihat lokasinya itu lebih banyak seperti kafe, restoran, kali ini kawasan Kota Tua. Apa bedanya, Pak, dari satu lokasi restoran dan kafe yang satu ini lebih ke kawasan wisata? Iya, jadi itu berdasarkan hasil analisa setiap minggunya kami lihat saat ini masyarakat mungkin sudah mulai jenuh, mereka ingin ke tempat lokasi wisata. Sehingga selain Crowd Free Night ini sendiri, di hari Jumat kemarin juga tentunya sudah diberlakukan ganjil genap juga di kawasan wisata, sehingga untuk mengimbangi pelaksanaan tersebut, malamnya pun juga kita berlakukan Crowd Free Night. Jadi yang sebelumnya memang kafe ataupun tempat-tempat lokasi yang di situ banyak tempat nongkrong, sekarang kita tempatkan di lokasi kawasan wisata, sehingga memang tujuan mengurangi kerumunan itu sendiri dapat tercapai. Demikian, Mbak. Pak Argo, bisa dijelaskan kembali seperti apa sih sebenarnya Crowd Free Night yang boleh dan yang tidak boleh? Karena banyak warga di saat weekend seperti ini dan PPKM level 3 merasa bahwa sudah aman untuk pergi keluar. Apa yang boleh dan apa yang tidak di Crowd Free Night? Jadi lokasi-lokasi ruas jalan yang diperlukan Crowd Free Night tentunya memang tidak boleh dilintasi ya. Jadi kita mengurangi keramaian di situ, mengurangi atau mobilitas masyarakat yang akan melintas, khususnya kendaraan-kendaraan yang memang tidak memiliki kepentingan. Ya, contohnya saat ini Crowd Free Night di 4 ruas jalan seperti Sudirman Tamrin, SCBD, kemudian Asia Afrika dan di seputar Kemang Raya, itu kita lakukan penutupan. Ya, kita alihkan arusnya sehingga tujuannya tadi mengurangi pergerakan ataupun mobilitas. Ya, tapi kalau misalnya di situ memang ada kedaruratan, contohnya misalnya ambulan, ataupun mungkin di situ ada tamu hotel yang memang tidak ada jalan lain selain melintas jalan itu, kita masih memberikan kebijakan atau keadaan darurat lainnya. Tapi selebihnya masyarakat yang hanya ingin melintas, apalagi ada konvoi-konvoi kendaraan, kita akan alihkan ke jalan yang lain sehingga jalan yang utama tersebut tidak ada perlintasan ataupun potensi kerumunan. Demikian. Pak Argo, kita melihat beberapa waktu lalu gitu ya, ada restoran di Kemang yang disanksi karena terjadi kerumunan di dalamnya, ditutup selama 3 hari. Kalau warga yang konvoi atau berkerumun dibubarkan dan juga diputarbalikan. Tapi kalau di Kota Tua ini banyak pedagang kaki lima, apa sanksinya, Pak Argo?
Jadi kalau pedagang kaki lima sendiri memang tidak kita tutup, Mbak, ya. Kita hanya Mhm, menghimbau, kita juga tidak ingin, menghambat atau, mengurangi mungkin perekonomian mhm. para pedagang ini kita tidak minta tutup, tapi memang kalau di situ sudah melewati jam yang diberlakukan, contohnya seperti, penjual-penjual makanan, itu kita sarankan hanya dibungkus, ya kan. Sedangkan untuk yang lainnya mungkin bisa mencari lokasi lain yang tidak menjadi satu tempat lokasi kerumunan, dan tentunya itu sendiri kalau misalnya untuk para pedagang ini sendiri itu kan ranahnya sudah ada di Satpol PP. Kalau kami kan sifatnya untuk pengendalian mobilitas di jalannya sendiri. Jadi kalau memang ada potensi di situ ada pedagang-pedagang seperti penjual baju atau asongan ataupun kaki lima lainnya, tentunya sudah ada ranahnya sendiri dan sudah ada peraturannya sendiri, sudah ada Kepgubnya yaitu 1096 tahun 2021 tentang pengendalian kegiatan-kegiatan mana saja yang boleh diberlakukan selama PPKM level 3 di wilayah DKI Jakarta ini, Mbak. Mhm. Ini sudah diberlakukan sejak Kamis malam kemarin. Sejauh ini sudah, Ya. 2 hari ya, ini hari ketiga. Ini seperti apa evaluasinya Pak Argo? Ya, mungkin karena masih baru ya, kita masih tahapan sosialisasi, jadi kita hanya memberikan himbauan, kita sampaikan secara persuasif kepada masyarakat untuk, tidak melakukan kegiatan di lokasi Crowd Free Night sendiri, sedangkan untuk penindakan-penindakannya sendiri, baru sebatas yang memang, kasat mata, seperti tidak menggunakan helm ataupun, eee, lawan arus atau knalpot bising. Tapi untuk di potensi kerumunan ini sendiri kita baru memberikan himbauan karena sifatnya masih baru sosialisasi, khususnya di wilayah kawasan wisata ini sendiri, Mbak. Mhm. Pak Argo terakhir lokasi mana lagi setelah Kota Tua yang akan menjadi Crowd Free Night nanti? Ya tentunya kalau lokasi kita akan, melihat, Mbak, ya, bagaimana dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat. Di wilayah Jakarta sendiri tentunya banyak, tidak hanya di Kota Tua, di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Utara, di PIK, Jakarta Barat, ataupun lokasi lain banyak tempat-tempat yang memang berpotensi kerumunan. Tapi tentunya kita melihat apakah, lokasi tersebut masih cukup dilakukan, pengendalian mobilitas ataupun, cukup melakukan patroli saja. Tapi kalau memang tempat tersebut memang dinilai menjadi potensi kerumunan baru, tentunya kami dari jajaran kepolisian juga menerima masukan-masukan dari instansi terkait maupun dari masyarakat, sehingga memang kalau memang diperlukan dilakukan Car Free Night, itu tentunya akan kami lihat berdasarkan situasional yang ada. Jadi tempat yang lain pun berpotensi. Intinya satu yaitu kalau memang sudah dalam payung atau kacamata kerumunan, berpotensi kerumunan itu tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Argo Wiono, Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami terkait Crowd Free Night di Jakarta. Terima kasih.